Welcome to the Baseface Network. Saya akan menjelaskan tentang perencanaan atau planning. Secara umum, pengertian planning adalah suatu upaya dalam menentukan berbagai hal yang hendak dicapai atau tujuan di masa depan dan juga untuk menentukan beragam tahapan yang memang dibutuhkan demi mencapai tujuan tersebut. Secara sederhana, pengertian planning adalah proses dalam berpikir secara logis dan pengambilan keputusan yang rasional sebelum melakukan tindakan yang hendak dilakukan. Menurut Louis Allen, planning adalah merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang manajer dalam menentukan terlebih dahulu suatu cara bertindak. Yang pertama, what, yaitu apa yang akan dikerjakan atau dilaksanakan. Unsur what di dalam akad banking oleh HMPS Banking, yaitu HMPS Banking akan membuat program kerja yang disebut akad banking. Akad banking adalah suatu acara yang dibentuk oleh HMPS Banking di mana acara tersebut hampir sama dengan makrab atau malam keakraban, tetapi dilakukan dengan menggunakan konsep yang lebih kekeluargaan antara para cutting dengan mahasiswa baru. Kedua adalah why, yaitu mengapa dikerjakan atau dilaksanakan. Akad banking dilaksanakan agar mahasiswa baru lebih dekat, lebih mengenal para cutting atau seniornya. Akad banking juga dilaksanakan agar hubungan kekeluargaan antara sesama mahasiswa prodi banking lebih erat dan dekat satu sama lain. Yang ketiga adalah who, yaitu siapa yang akan mengerjakannya. Akad banking akan dikerjakan oleh para anggota HMPS Banking sebagai pelaksana utamanya dan didukung oleh bantuan para cutting banking lainnya dan dengan persetujuan kepala program studi, ketua jurusan, dan pihak kampus Polmed lainnya. Yang keempat adalah where, yaitu di mana akan dikerjakan. Akad banking rencananya akan dilaksanakan di bumi perkemahan Sibolangit, Tanah Karo, atau tempat lain yang sesuai untuk akad banking dilaksanakan. Misalnya tempatnya tersedia lapangan, aula, dan sebagainya. Yang kelima adalah when, yaitu kapan akan dikerjakan. Akad banking rencananya akan dilaksanakan di hari Sabtu sampai Minggu di tahun 2022 ini. Tetapi belum dapat dipastikan oleh pihak HMPS Banking bulan berapa tepatnya akad banking akan dilaksanakan. Yang keenam adalah how, yaitu bagaimana dan dengan apa mengerjakannya. Akad banking akan dilakukan dengan menyelenggarakan berbagai acara seperti bermain games, pembuatan yel-yel, makan bersama, api unggun, sesi tanya jawab, dan sharing antara maba dan cutting atau dosen jika ada yang ikut berpartisipasi, dan berbagai acara lainnya untuk menanamkan akad banking untuk mempererat hubungan persaudaraan, membentuk komunikasi yang baik, dan agar saling mengenal sesama mahasiswa banking. Organisasi adalah salah satu sarana untuk mencapai tujuan perusahaan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang dilakukan oleh seorang pemimpin dengan organisasi yang tercipta di perusahaan yang bersangkutan. Menurut Stephen P. Robbins, tahun 2001, organisasi merupakan gabungan unit sosial yang mempunyai anggota 2 orang atau lebih yang dikoordinasikan untuk mencapai sejumlah tujuan. Berikut ini adalah struktur organisasi dalam Panitia Akad Banking tahun 2022. Yang pertama adalah Ketua Panitia, yaitu Bayu Wijarnoko, dan Wakil Ketua Wisnu Permana, Sekretaris Syakila Putri Asmi, Bendahara Siti Sara Nizami Ilmi.
Selanjutnya adalah dari seksi acara, koordinator Fitri Windaningsi dan sejumlah anggota-anggotanya. Selanjutnya adalah seksi kesehatan, di mana koordinatornya adalah Nabila Azhara dan anggota-anggotanya. Selanjutnya seksi konsumsi, di mana koordinatornya adalah Grace Zevanya Pinam dan anggota-anggotanya. Selanjutnya ada seksi dana, koordinator Dwi Syahputri dan anggota-anggotanya. Selanjutnya seksi humas, koordinator Andini Salaisya Putri dan anggota-anggotanya. Selanjutnya seksi PDD, koordinator Putrinya Zulkarnain dan anggota-anggotanya. Selanjutnya adalah seksi PTT dan keamanan, di mana koordinatornya adalah Danu Biyu Prasetya dan anggota-anggotanya. Staffing adalah salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalian pada suatu organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangan, sampai dengan usaha agar setiap tenaga kerja memberikan daya guna yang maksimal bagi organisasi. Menurut R. Duane dan Jack Clifton, staffing merupakan proses formal dari memastikan bahwa organisasi mempunyai sumber daya berijazah atau memenuhi syarat untuk mendekati tujuan dan mewakili sumber hidup dari setiap perusahaan. Fungsi staffing akad banking yang pertama yaitu sumber rekrutmen. Rekrutmen panitia akad banking dilakukan dengan open recruitment kepada para cutting untuk ikut dalam panitia akad banking. Dan bagi yang berminat untuk bergabung diizinkan dengan baik selama dia bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai panitia dengan baik. Yang kedua, cara seleksi panitia akad banking adalah tidak ada syarat seleksi tertentu untuk bergabung ke dalam panitia akad banking, selama dia bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai panitia dengan baik. Yang ketiga, sistem pembayaran gaji bagi panitia akad banking. Tidak diberikan gaji atau imbalan atas semua kerja mereka, karena akad banking adalah kegiatan sosial di lingkungan kampus, tidak menggunakan profil motif. Yang keempat, sistem mempertahankan tenaga kerja. Supaya panitia akad banking bisa bertahan di kepanitiaan, harus dibentuk solidaritas, kekompakan, kebersamaan di dalam panitia, dan seluruh panitia harus saling menghargai satu sama lain antar panitia. Yang kelima, pemberhentian tenaga kerja. Bagi panitia akad banking yang ingin berhenti atau keluar dari kepanitiaan akad banking harus dengan alasan yang jelas, alasan yang benar-benar mendesak dan alasan yang dapat diterima oleh seluruh panitia dan penanggung jawab akad banking. Panitia tidak diperbolehkan keluar dari kepanitiaan apabila perencanaan acara sudah sampai 50%. Dia harus menyelesaikan tugasnya sampai kepanitiaan selesai. Fungsi directing adalah suatu proses pembimbingan, pemberi petunjuk, dan instruksi kepada bawahan agar mereka bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengarahan adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Fungsi directing akad banking yang pertama adalah pengarahan. Akad banking menggunakan model motivasi hubungan manusia yang termasuk ke dalam aliran neoklasik, yaitu para panitia akad banking bekerja karena diberikan perhatian dan kepedulian sesama semua panitia akad banking. Teori motivasi yang digunakan adalah teori motivasi McGregor. Kepanitiaan akad banking dibentuk dengan menerapkan teori Y. Para panitia yang dicari adalah orang yang rajin, tanggung jawab, kreatif, dan inisiatif.
dan mampu bekerja dan menjalankan tugas-tugasnya tanpa diperintah. Selanjutnya yang kedua adalah kepemimpinan atau leadership. Gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam panitia akad banking adalah gaya kepemimpinan demokratis, yaitu seluruh panitia akad banking ikut dalam pemecahan masalah, ikut serta memberikan kritik dan saran, tapi keputusan tetap di tangan ketua panitia akad banking. Leader akad banking atau ketua panitia adalah orang yang harus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama jujur, yang kedua berwibawa, yang ketiga beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang keempat pandai berkomunikasi, dan yang kelima harus punya stamina yang tinggi. Pengawasan merupakan suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan, tujuan perencanaan, merancang, sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Menurut George R. Terry, mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan. Maksudnya, mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Ketua Panitia Akad Banking perlu memperhatikan objek yang dijadikan sasaran pengawasan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, keuangan. Ketua Panitia Akad Banking harus mengawasi seluruh dana yang keluar, harus diperhatikan secara jelas kemana dipergunakannya. Yang kedua adalah pelaksanaan program acara. Ketua Panitia Akad Banking harus mengetahui program-program apa yang akan dilaksanakan, apakah sesuai dengan tujuan dilaksanakannya kegiatan akad banking, dan Ketua Panitia harus mengawasi program apa yang sudah berjalan, serta program yang belum berjalan dan apa kendalanya. Metode pengawasan yang digunakan dalam panitia akad banking adalah metode controlling non-kuantitatif, di mana seluruh panitia harus melakukan evaluasi pelaksanaan, melakukan diskusi antar ketua panitia dan seluruh seksi-seksi dan anggota dalam panitia akad banking tentang pelaksanaan seluruh kegiatan dan kebutuhan dalam akad banking. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves. Where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen.